daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, idan sarafa min salatil maghrib yadkhulu fayusalli rak'atain, ketika Nabi berangkat menuju salat maghrib maka Nabi masuk dan salat 2 rakaat. Tsumma yaqul, kemudian Nabi membaca fima yad'u, di dalam doa beliau, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub, wahai Allah zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit, tetapkanlah qulubana, hati kami, ala dinika, ke atas agama Engkau. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan, yaitu bab ma yaquluhu ba'dal asri ila ghurubi syamsi. Bab menerangkan tentang bacaan atau doa yang sunnah diucapkan oleh seseorang ba'dal asri, selepas asar, ila ghurubi syamsi, sampai terbenamnya matahari. Halaman 141. Ucapan bacaan sesudah asar hingga matahari terbenam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Wa bi sanadin al-muttasil ila Imam An-Nawawi qala qad taqaddama babu ma yaqulu, bab menerangkan tentang pembahasan yang dibaca oleh seseorang ba'dal asri, selepas sholat asar, ila ghurubi syamsi, sampai terbenamnya matahari. Jadi beliau membahas detail subuh sampai zuhur, zuhur asar, asar maghrib, asar sampai tenggelam matahari. Ada amal-amal yang memang diajarkan oleh Nabi di waktu itu. Qad-taqaddama, telah terdahulu, terlewatkan, ma, bacaan yaquluhu, yang dibaca oleh seseorang ba'da dhuhri wal asri, selepas zuhur dan asar. Ba'da dhuhri, selepas zuhur, wal asru, sedangkan asar kadalika, begitu juga. Bab sebelumnya tentang bacaan selepas zuhur dengan asar, apa yang dibaca. Maka sebenarnya bacaan itu pun umum, entah bacaan-bacaan itu tadi disuruh selepas zuhur, ada hadisnya, mau dibaca selepas asar pun gak ada masalah, karena tak sekaku itu dalam agama. Perintah selagi, apalagi ada perintah-perintah umumnya, secara umum bacaan, doa, zikir, maka dibaca kapanpun bisa, termasuk di waktu asar. Wa yustahabbu, dan disunahkan al-iktharu, untuk memperbanyak minal adhkari, daripada zikir, fil asri, di waktu asar, istihbaban, dengan kesunahan mu'ta'akidan, yang lebih dikuatkan lagi. Tapi khusus untuk asar itu lebih ditekankan. Fa innaha, karena sesungguhnya sholat asar, as-sholatul wusta, adalah sholat yang dikatakan dengan nama sholat al-wusta, ala qauli jama'atin, atas pendapat beberapa kalangan, minas salafi, daripada ulama salaf, wal kholafi, dan ulama kholaf. Ulama salaf 300 abad pertama, kholaf itu generasi setelahnya. Wa kadzalika, di sini beliau tekankan Bapak Ibu tentang keutamaan asar itu sendiri. Asar ini mestinya diperhatikan lebih, melebihi zuhur dan waktu-waktu lainnya. Entah subuh sekalipun, maghrib sekalipun, isya sekalipun, asar ini mestinya punya perhatian khusus. Kenapa? Di antara alasannya, karena sholat asar itulah yang dikatakan sebagai sholat wusta. Ada ayatnya yang memang Allah perintahkan, hafidhu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafidhu 'alas sholawat, jagalah sholat fardu. Perintah ini sudah mencakup 5 waktu. 5 waktu itu jaga, hafidhu 'alas sholawat, sholat fardu jaga, kata Allah. Tapi luar biasanya setelah ayat ini, was sholatil wusta, terkhusus sholat wusta. Jaga sholat fardu 5 waktu, terkhusus sholat wusta. Nah, dalam hadis-hadis sahih
itu banyak para ulama mengambil dalil yang dimaksud sholat wusta itu adalah sholat asar. Walaupun nanti ada ulama yang mengatakan subuh, tapi yang paling kuat dalilnya itu asar. Paling kuat dalilnya asar. Padahal perintah fardu saja sudah cukup dengan lafaz kalimat ayat sebelumnya, tapi asar atau sholat wusta ditekankan dengan lafaz khusus. Nah, kalau tak memiliki kekhususan, tak memiliki kemuliaan lebih, nggak mungkin. Maka di waktu asar ini memang waktu yang harus diperhatikan lebih, melebihi waktu lainnya. Wa kadzalika begitu juga tustahabbu disunahkan ziyadatul i'tina bil adhkari fis subhi, untuk kita memperbanyak al-i'tina, memperhatikan bil adhkar fis subhi, untuk memperbanyak zikir juga fis subhi di waktu subuh. Asar perhatikan lebih, begitu juga subuh. Fahatani sholatan, karena kedua sholat ini yaitu asar dan subuh, as-sahhu ma adalah paling sahihnya kila yang dikatakan oleh para ulama fi sholatil wusta, mengenai tafsir sholat al-wusta. Nah, tadi sudah kita sampaikan, sholat wusta ulama memang berbeda pendapat, tapi mayoritas, bahkan kalau dilihat hadis-hadis sahih, yang paling sahih itu sholat wusta, asar dan subuh. Nah, karena memang dua-duanya sahih, walaupun paling sahih asar, perhatikan kedua waktu itu melebihi daripada waktu-waktu lainnya. Wa yustahabbu, dan begitu juga disunnahkan al-ikthar, memperbanyak minal adhkar, daripada berzikir pada Allah, ba'dal asri, selepas sholat asar, wa akhirun nahar, dan penghujungnya siang. Selepas asar itu sunnah diperbanyak zikir, apalagi di penghujungnya, betul-betul menjelang matahari tenggelam. Asar misalkan jam 3 lewat 15.34, setengah 4. Selepas itu kita sholat asar, selepasnya perbanyak zikir dianjurkan. Nah, lebih-lebih ditekankan menjelang matahari tenggelam, karena ayat-ayat yang akan kita dengar ini, wa akhirun nahari akthar, dan di akhir siang yang dimaksud betul-betul menjelang tenggelam, akthar, lebih dianjurkan untuk memperbanyak zikir. Allah Ta'ala berfirman, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha, wasabbih, dan bertasbihlah engkau bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhanmu, qabla tulu'i syamsi, sebelum terbitnya matahari, wa qabla ghurubiha, dan sebelum tenggelamnya matahari. Sebelum tenggelam itu dimulai dari asar, itu dianjurkan betul-betul sampai menjelang tenggelamnya, itu yang paling mahal waktunya. Dimulai asar itu sudah termasuk waktu fadilah sampai sebelum tenggelam. Jadi kalau ada orang, sebisa mungkin ambil waktu yang paling utama. Tapi kalau misal kita tak bisa kecuali cuma dilepas asarnya betul, selepas itu ada kesibukan yang lain, ya tak ada masalah. Mala yutraku kullu, la yutraku kullu. Jangan pula mungkin gara-gara tak bisa betul-betul jelang maghribnya untuk zikir, meluangkan waktu untuk membaca bacaan doa zikir, tak ada waktu betul pas menjelang matahari tenggelam, akhirnya ditinggalkan kesempatan yang mungkin dia bisa selepas asar. Jangan, selepas asar pakai. Nah, kalau bisa di waktu yang lebih utama, itu tentu jauh lebih baik. Ma la yutraku kullu, la yutraku kullu. Tak mampu mengambil yang sempurna, yang paling banyak pahala, yang paling sedikit itu jangan ditinggalkan. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman, wasabbih, dan bertasbihlah engkau bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhan engkau, bil asyyi wal ibkar, pada waktu pagi dan waktu sore. Di pagi sore babnya kurang lebih sama memang dengan pembahasan subuh sebelumnya, tapi tetap mesti kita baca. Jadi kaitan fadilah zikir pagi petang itu memang pembahasan umumnya digabungkan, tapi kita karena berkaitan pembahasannya bukan cuma pagi petang, amal 24 jam, maka terjadi pengulangan pembahasan. Hanya saja nanti ada hadis-hadis khusus beliau tulis. Wadhkur, wa qala ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman, wadhkur, dan ingatlah engkau pada Allah, wadhkur, dan diingatlah olehmu, berzikirlah rabbaka, pada Tuhan engkau,
fi nafsika di dalam hatimu, tadarruan dengan tadarru', wa khifatan dan penuh rasa takut, wa dunal jahri dan tanpa mengeraskan, minal qauli daripada perkataan, bil ghuduwi wal asal pada waktu pagi, wal asal dan waktu sore hari. Nanti Imam Nawawi tafsirkan asal maknanya apa. Pada waktu pagi dan sore ingatlah olehmu kepada Tuhanmu dengan penuh tadarru', merendahkan diri, wa khifah dan penuh rasa takut pada Allah dalam hati. Bil ghuduwi wal asal, buat amal itu ingat Allah dengan tadarru', rendah hati setiap pagi dan sore. Al asal itu maknanya antara asar dengan waktu antara asar dengan maghrib itu asal, sore bahasa kita. Hanya saja tadi memang penting diamalkan zikir yang seperti Allah perintahkan. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'au wa khifah. Kita bukan hanya sekedar zikir Bapak Ibu, tapi zikirlah, ingatlah Allah dengan tadarru', dengan rendah hati, wa khifah. Yang kedua, jangan lupa kita ketika zikir itu menghadirkan rasa takut pada Allah. Nah kadang ya sekedar zikir, pegang tasbih, ya tentu jauh lebih baik daripada orang yang tak zikir sama sekali. Tapi kita ingin meningkat dari zikir lisan menuju zikir qalbi. Lisan kita zikir, hati juga ikut zikir. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, dan kita tahu zikir yang paling tinggi itu sebenarnya adalah sholat. Semua amal itu kan jadi zikir. Zikir itu ingat. Tak mungkin orang itu dikatakan ingat Allah kalau dia nggak sholat. Nah, saya alhamdulillah zikir jadi orang baik, tapi nggak pernah sholat. Itu nggak zikir. Betul-betulnya orang yang memang dia orang yang ingat pada Allah, orang yang betul-betul berzikir, orang yang sholat. Dan fungsi sholat, wa aqimis sholata lidzikri, tunaikan, tegakkan, kerjakan sholat kata Allah lidzikri, untuk mengingatku. Jadi orang yang sholat itu orang yang ingat pada Allah. Tapi kadang sayangnya sholat yang waktu dan durasinya itu cukup panjang. Sholat itu secara umum paling pendek kan 2 rakaat. Kenapa dikatakan paling umum? Ada yang 1 namanya witir, tapi itu kan jarang-jarang yang buat 1. Paling pendek itu secara umum 2 rakaat. Itu panjang itu waktunya, 2 menit, 3 menit. Lah tapi dalam amal yang 3, 4, 5 menit itu kadang bisa ada kita sendiri, kita nggak mau menilai orang, kita sendiri kadang mulai takbir sampai salam bisa pula nggak ingat Allah sama sekali. Maka Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, sholat yang mana di dalam sholat itu tidak ada hudurul qalbi, istihdar, hatinya tak hadir dalam sholat, maka sholat yang seperti itu ilal uqubati aula, lebih layak dapat azab daripada dapat pahala daripada Allah. Ya itu bukan sholat lah namanya. Kok ada orang sholat tapi nggak ingat Allah, atau bahasanya saya ingat Allah. Masa ada orang yang dia katanya zikir tapi tidak ingat Allah? Maka yang seperti ini malah jadinya penipuan. Penipuan. Amal yang seperti ini ilal uqubati aula, kata Al-Hasan Al-Basri. Kalau yang seperti ini kita buat, itu azab lebih layak didapatkan daripada pahalanya. Nabi SAW bersabda, tidaklah seseorang itu sholat kecuali yang mereka dapatkan itu hanya 1/10. Ada yang mendapatkan 1/9, ada yang mendapatkan 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/2. Ada yang dapat pahala penuh. Ada juga kata Nabi, orang yang sholat tidak mendapatkan apapun pahala dari sholatnya. Maka Al-Imam Al-Ghazali dalam Bidayatul Hidayah, kitab yang tipis, apalagi kitab Ihya Ulumuddin, di situ beliau tulis, beliau ingatkan bahwa sholat, amal, zikir, pahala itu biqadri ma yaqilu minhu. Kita ingin tahu dapat pahala berapa? Seukuran berapa kekhusyuan yang engkau buat di dalam amal tadi. Itu ukurannya, bukan amalnya, enggak.
tafahum, memahami apa yang sedang dibuat itu penting. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita sekarang kalau sedang berada di depan presiden, tapi dia tidak sadar dan tidak tahu, ini nih sekarang saya sedang di rumah presiden. Ada orang datang ke istana negara tapi nggak tahu itu istana negara, apa nak kurang ajar tuh orang. Nah, kira-kira kalau dia nggak sadar di tempatnya di mana dan sedang berhadapan dengan siapa, coba Bapak Ibu bayangkan apa kira-kira yang dia buat. Lainnya ada orang, dia sedang berada di rumahnya Allah dan dia lupa sedang berhadapan dengan siapa, tapi membuat gerakan sholat. Kira-kira apa yang dia buat? Tidak bisa dibayangkan memang. Makhluk saja yang nampak depan mata itu akan pasti kacau balau perbuatan dia. Ini istana negara, nggak sadar dia istana. Ini presiden, nggak tahu dia tuh presiden. Mata dia natap ke presiden, tapi dia tidak sadar orang di depannya presiden. Maka tentu dia akan berlaku hal-hal yang tidak pantas, yang tak beradab di depan orang yang namanya presiden. Lah Allah itu bukan presiden, bukan. Ini hanya sebagai watil kal amsalu nadribuha linnas. Ini hanya tamthil, contoh untuk memudahkan kita bahwa mengamalkan zikir seperti doa tadi, seperti yang diingatkan Allah, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'u wa khifah. Mesti kita tuh zikir, mengamalkan agama, buat apapun dengan ada perasaan rendah hati, rasa takut, ingat, sadar, khusyuk, tahu apa amal yang kita buat, maka di situ baru nanti amal itu akan ada harganya, baru nanti punya kekuatan. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman, yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal, bertasbih lahu kepada Allah bil ghuduwi wal asal, pada waktu pagi dan waktu sore, rijalun, yaitu orang-orang, beberapa orang laki-laki, la tulhihim, yang tidak melalaikan mereka, tijaratun, perdagangan, wala bai'un, dan juga tidak jual beli mereka, an dzikrillahi, tidak melalaikan mereka daripada berzikir kepada Allah, bertasbih. Yusabbihu lahu fiha, ini ayat sebelumnya kan, fi buyutin adinallah, di rumah-rumah yang Allah izinkan, tempat-tempat masjid Allah izinkan untuk berzikir. Nah, berzikir di dalamnya yaitu orang-orang yang mana jual beli, perdagangan, apapun yang mereka buat tidak melalaikan mereka daripada ingat kepada Allah. Nah, ini memang amal paling tinggi. Di sini Allah memuji orang-orang yang mana mereka di tengah jual beli, di tengah kesibukan dunia, kok masih bisa ingat pada Allah. Nah, ini juga luar biasa, dan waktunya pun disebut bil ghuduwi wal asal, pagi sore. Sebenarnya zikir siang juga, malam juga, tapi penekanan dua waktu ini menunjukkan kelebihan pentingnya mengingat dua waktu ini lebih mestinya dibandingkan waktu-waktu yang lain. Dan di awal bab dulu, terutama dalam pembahasan zikir subuh, karena berkaitan kan pagi sore, itu kita sudah dengarkan Bapak Ibu pentingnya keutamaan waktu pagi sore. Pagi sore memang waktu penentu, waktu penilaian. Kalau dua waktu ini bisa kita jaga, maka di sepenuh 24 jam itu mudah terjaga. Yang menjaga waktu selepas sholat subuh, maka siang harinya itu mudah jadi orang taat. Yang bisa menjaga waktu antara asar dengan maghrib sore, dia bisa jaga dengan amal ketaatan zikir, nanti malamnya mudah jadi orang taat. Karena ini memang sudah menjadi kaitan. Siapa yang bisa jaga qobliyah subuh, ya dialah yang jaga sholat subuh. Itu sudah kaitannya begitu. Kalau sudah di awal kunci ini diberi, nanti yang setelahnya jadi mudah. Ini amal yang mana kita sudah dengarkan keutamaannya, banyak hadis di awal, termasuk catatan amal itu ketika Allah dilaporkan oleh malaikat pencatat amal siang dan malaikat yang mencatat amal malam. Mereka tuh shift gantinya kapan? Pagi sore. Dalam hadis diterangkan kapan secara tepatnya? Waktu subuh dan asar. Ketika malaikat lapor, Allah tanya, bagaimana? Kaifa taraktum ibadi? Kalian tinggalkan hambaku, kondisinya bagaimana?
Kata malaikat yang catat amal malam hari, ya Allah, aku datang mereka sedang sholat, aku pergi pun sholat juga. Yang malaikat nyatat amal malam hari juga begitu, siang hari lapornya juga begitu. Kami datang mereka sholat, ya Allah, kami pergi pun mereka sedang sholat. Maka kata Allah, kalau begitu catat di buku amal mereka, mereka dihitung sholat sepanjang hari. Nah ini zikir paling tinggi, sholat. Bagaimana orang yang dia sholat juga zikir juga, karena menjadi kunci daripada amal. Warwaina, kami telah meriwayatkan, warwaina dan kami telah meriwayatkan di kitab Ibnu Sunni, dalam kitab Ibnu Sunni, bi isnadin dhaif, dengan sanad yang dhaif. Hadis ini sanadnya dhaif, tapi babnya fadilah ya Bapak Ibu, ditekankan ini fadilah. An Anas, daripada sahabat Anas radhiyallahu anhu, qol, sahabat Anas mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la an ajlisa, sungguh aku duduk ma'a qaumin, bersama beberapa orang, yadhkurunallah, yang mereka berzikir semuanya pada Allah azza wa jalla, min sholatil asri, daripada sholat asar, ila antagruba syamsu, sampai tenggelamnya matahari, ahabbu ilayya, lebih menciptakan, lebih aku sukai, min an a'tiqa, daripada aku memerdekakan, thamaniyatan min waladi Ismail, 8 orang budak daripada keturunan Ismail. Keturunan Ismail tidak boleh diperbudak, tapi seumpama terjadi, yaitu paling mahal budak. Budak paling mahal. Bersedekah dengan sedekah yang paling mahal. Sungguh kata Nabi, aku duduk berzikir berkelompok bersama beberapa orang. Nah ini diantara yang diambil, tapi bukan di sini yang dhaif itu lafaz asar pembahasan itunya. Tapi dalam beberapa riwayat ini yang hanya secara umum, aku duduk berzikir bersama beberapa kaum. Ini menunjukkan zikir berjamaah. Berjamaah itu apa artinya Bapak Ibu? Ramai-ramai. La'an aq'uda, sungguh aku duduk bersama beberapa kaum. Kaum itu tidak satu, sekampung kaum. Jadi zikir bersama-sama itu memang dalam lafaz hadis itu ratusan hadisnya. Nah cuma kalau orang tidak tahu ya tidak akan jumpa hadis itu. Al-Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala, beliau menulis satu bab khusus tentang kesunahan zikir berjamaah. Di antaranya hadis yang mirip seperti ini beliau tulis. Aku duduk bersama beberapa orang berzikir dengan kepada Allah. Nah duduk bersama-sama nggak bisa lah kalau nggak zikir bersama-sama. Ya kalau yang satu zikir, yang satu main HP, yang satu ngobrol, itu bukan zikir bersama. Itu duduk kebetulan sama-sama, amalnya beda-beda. Zikir bersama, mestilah mereka semua sama-sama berzikir. Jadi yang bahagian di sini menjadi penekanan karena babnya bab asar, maka diambil hadis itu. Imam An-Nawawi menerangkan tentang hadis yang khusus betul yang melafadzkan ini. Aku duduk selepas asar sampai menjelang maghrib, duduk berzikir dengan satu kaum, banyak orang, sama-sama kami zikir. Itu lebih aku sukai daripada memerdekakan 8 orang budak dari keturunan Ismail. Satu orang budak saja pahalanya besar. Dalam hadis, siapa yang memerdekakan satu budak, maka dari budak itu setiap jasadnya akan dimerdekakan oleh Allah dari api neraka. Budak itu punya kepala, kepalanya dimerdekakan Allah dari neraka. Budak itu ada rambutnya, ada kakinya, ada perutnya, ada badannya. Maknanya satu jiwa utuh dia merdekakan, satu jiwa utuh dia pun dimerdekakan dari neraka. Itu satu, bagaimana dua, bagaimana tiga. Ini pahala besar untuk orang yang meluangkan waktu antara asar dengan maghrib, dari ayat dan hadis-hadis yang banyak. Babu ma yaquluhu idza sami'a adzan. Bab setelahnya babu ma, bab menerangkan tentang pembahasan doa yaquluhu yang dibaca oleh seseorang idza sami'a, apabila orang tadi mendengarkan adzan al-maghribi, azan maghrib. Azan maghrib tadi sudah tenggelam matahari, tentu azan lagi. Apa doanya? Rawaina, telah kami riwayatkan fi Sunan Abi Dawud, dalam kitab Sunan Abu Dawud, wa Tirmidzi dan Imam Tirmidzi, an Ummi Salamah, daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, Allabani Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada aku,
an akula untuk aku membaca inda adzanil maghrib ketika mendengarkan azan maghrib. Allahumma hadza iqbalu lailika wa idbaru naharika wa aswatu du'atika faghfirli. Allahumma, ya Allah, hadza ini iqbalu lailika, saat ini iqbalu lailika adalah waktu datangnya malam engkau, wa idbaru naharika serta waktu hilang lenyapnya siang hari engkau, wa aswatu du'atika dan ini adalah suara da'inya engkau, suara muazzin, suaranya orang. Di sini diterjemah suara orang yang berdoa kepada engkau. Yang dimaksud suara muazzin sebenarnya. Du'atika ya dai yang memanggil. Ya Allah, ini suara muazzin orang yang mengajak pada engkau. Faghfirli, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Ya Allah, ini adalah permulaan malam engkau dan ini adalah waktu perginya siang harinya engkau. Dan ini suara da'i, orang yang mengajak kepada engkau, muazzin. Maka ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Ini doa juga sebenarnya waktu pagi hari dianjurkan. Ini kan di waktu maghrib. Hanya saja kalau dibaca pagi hari dirubah, yang waktu malam diletakkan posisinya di siang, siang dirubah posisinya malam. Nah kalau untuk azan maghrib ya Allahumma hadza iqbalu lailika, ya Allah ini adalah datangnya malam engkau. Nah kalau dibaca subuh Allahumma hadza iqbalu naharika, ya Allah ini masuknya siang engkau. Nah, macam kita pagi ini, nah, doanya bagaimana? Ya dirubah posisi lail ditukar nahar, posisi nahar dirubah lail. Jadi kalau pagi begini Allahumma hadza iqbalu naharika wa idbaru lailika wa aswatu du'atika faghfirli. Itu di waktu pagi. Jadi pagi sore memang doanya berkait karena memang itu waktu penghujung dua, di awal siang dan di akhir siang, yang hampir keutamaannya itu sama. Yang doa-doa atau bacaan khusus itu jarang, hampir itu berkaitan satu dengan lainnya. Babu ma yaqulu ba'da sholatil maghrib, bab tentang menerangkan hadis atau doa yang dibaca oleh seseorang ba'da sholatil maghrib, selepas sholat maghrib. Kota-kota makoriban telah terdahulu baru saja annahu bahwasanya yaqulu seseorang membaca akibat kulli sholawatin setiap selesai sholat membaca al-adhkar, zikir-zikir atau doa al-mutaqaddimah yang telah lalu. Itu sebelumnya sudah dibahas banyak. Wa yustahabu dan juga disunnahkan ayyazida dia menambahkan. Fayaqulu kemudian dia membaca ba'da ayyusolliya sunnatal maghrib selepas dia mengerjakan sholat sunnah qobliyah maghrib. Nah di sini ditekankan Imam Nawawi, maghrib itu sebelumnya sunnah qobliyah. Qobliyah itu sholat sunnah sebelum sholat fardu, walaupun maghrib. Nah kalau memang ada kesempatan, kok misal di satu tempat ada azan langsung iqomah, ya sudah, nggak usah dibawa ribut pula. Tapi kalau memang ada kesempatan untuk mengerjakan sholat sunnah sebelum itu, kerjakan. Likulli adzanaini sholatun. Hadis ini sahih, kata Nabi, setiap dua azan itu ada sholatnya. Apa maksudnya dua azan? Azan dua itu yaitu yang dimaksud azan iqomah. Iqomah itu pada dasarnya azan juga, Bapak Ibu. Azan, iqomah itu azan. Maka dalam hadis yang menerangkan tentang azan di sholat Jumat, itu hadis sahih yang menerangkan bahwa yang menambahkan azan ketiga di hari Jumat adalah Sayyidina Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu. Bahasa hadisnya azan ketiga. Awak ributnya azan itu sekali atau dua. Rupanya bahasa hadisnya azan itu tiga. Kok bisa tiga? Ya iqomah itu pun bahasa lainnya juga dinamakan azan.
lafadznya kan sama. Maka dalam hadis Nabi mengatakan likulli adzanaini sholatun, di setiap di antara dua azan itu ada sholat sunnahnya. Apa itu yang dimaksud dua azan? Azan iqomah. Nah di sini juga bisa kita pahami kalau memang ada azan dan ada jarak waktu yang cukup, setiap sholat fardu itu ada qobliyahnya. Nah termasuk maghrib. Nah kalau sudah bisa mengerjakan qobliyah maghrib, sunnah membaca marwaina fi kitab Ibnu Sunni, apa yang telah kami riwayatkan dari kitab Ibnu Sunni. An Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, idan sarafa min salatil maghrib yadkhulu fayusalli rak'atain, ketika Nabi berangkat menuju salat maghrib maka Nabi masuk dan salat 2 rakaat. Tsumma yaqul, kemudian Nabi membaca fima yad'u, di dalam doa beliau, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub, wahai Allah zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit, tetapkanlah qulubana, hati kami, ala dinika, ke atas agama engkau. Nah ini diantara anjuran di waktu maghrib. Selepas maghrib dibaca dalam hadis ini, tapi Imam Nawawi beliau mensunahkan juga dalam kalimat sebelumnya dibaca di waktu selesai sholat sunnahnya. Selesai sholat sunnah. Nah ini hadis ini memang berkaitan dalam bab yang kita baca untuk sholat maghrib Bapak Ibu. Tapi doa ini sebenarnya umum dalam hadis lain kapanpun bisa dibaca. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya kalau doanya bersama-sama, tsabbit qulubana ala dinik. Kalau qalbi ya doanya sendiri. Ya Allah, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi, tetapkanlah hatiku. Tapi kalau ramai-ramai, tsabbit qulubana, tetapkanlah hati kami. Ramai kan? Kalau doa kunut sendiri, Allahumma hdini fi man hadait. Kalau ramai-ramai, Allahumma hdina fi man hadait. Harus dibedakan. Ya, kalau ini doa, kalau memang bersama-sama, ya Allah, tetapkanlah hati kami di dalam agamamu. Ya doa ini memang penting. Pertama memang melafadzkannya sendiri itu sunnah. Yang kedua tentu dianjurkan kita membacanya dengan tadabbur, terasa di dalam hati, supaya doa itu makbul. Kan kita bisa bayangkan Bapak Ibu, tidak akan mungkin kita bisa amal agama kalau nggak ditolong Allah. Yang membolak-balikkan hati itu Allah. Dulu kita ya mungkin tidaklah selalu seperti ini. Kalau tidak ditolong Allah untuk sholat nggak bisa. Berapa banyak orang dari soleh menjadi toleh, dari soleh menjadi maksiat, dari maksiat tahu-tahu berubah jadi soleh. Allah yang berubah. Satu hari, satu waktu, satu detik bisa. Bahkan ada orang pagi hari musuh Allah, sore hari jadi wali. Musuh dengan wali itu beda jauh. Sayyidina Umar pagi hari jalan dari rumah menghunus pedang. Maka jalan, di tengah jalan jumpa dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad sudah masuk Islam waktu itu, Sayyidina Umar belum. Ditanya, mau kemana? Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, ini jumpa Muhammad, dia mengganggu kita, merusak agama kita. Saya datang untuk membunuhnya. Apa kata Sa'ad? Kejauhan, urus tuh saudari perempuan engkau. Sayyidina Umar punya saudari perempuan namanya Fatimah. Itu masuk Islam. Ngapain jauh-jauh ngurus? Balik arah. Baru jumpai saudarinya. Yang singkat cerita ditampar, ada Quran, tulisan surat Toha dibaca. Maka saudarinya mengatakan, enggak, engkau enggak suci. Yang boleh pegang ini mushaf cuma orang yang berwudu. Nah, karena sudah buat salah, nampar perempuan, malu, berwudu juga. Dapat hidayah waktu itu. Pagi hari bawa pedang, tujuan bunuh Nabi. Selepas itu tidak berapa lama datang syahadat. Lah yang membolak-balikkan hati siapa? Allah. Ada orang mulai dari ahli maksiat, bahkan semaksiat besar-besarnya maksiat itu kafir. Bisa dia berubah jadi orang soleh. Itu bukan karena orangnya, memang Allah. Ya muqallibal qulub, Allah yang membolak-balikkan hati. Siapapun ketika Allah rubah, dia akan berubah, dibuat taat
jadi taat, dibuat tidak taat pun juga itu terserah Allah. Maka kita baca ini dan rasakan semua amal yang kita buat memang anugerah pertolongan daripada Allah. Warwaina fi kitab Tirmidzi, kami juga berada dalam kitab At-Tirmidzi, an Ammar bin Syabib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man barang siapa qala yang dia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang membaca kalimat ini asyra marwatin sebanyak 10 kali ala atharil maghrib, selepas salat maghrib, ba'athallah, Allah akan utus lahu untuk dia maslahatan, penjaga, yatakaffalunahu, yang akan menjaga orang tadi, minasyaitani, daripada setan, hatta yusbiha, sampai pagi hari. Wa kataballah, dan Allah akan mencatat lahu bagi dia biha, dengan bacaan tadi, asyra hasanatin, 10 kebaikan, mujibatin, yang mewajibkan masuk surga. Wa maha, dan Allah akan hapuskan anhu, daripada dia, asyra sayyiatin, 10 keburukan, mubiqatin, yang menghancurkan dia sampai masuk neraka. Wa kanat, dan adanya lahu bagi dia bi'adli asyri riqabin mu'minatin, sama seperti memerdekakan 10 orang budak yang mukminah. Qala, berkata At-Tirmidzi, la na'rifu li Ammar ibn Syabib, kami tidak mengetahui bagi rawi yang bernama Ammar bin Syabib sima'an, mendengarkan minan Nabi, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Ammar bin Syabib, tapi dikomentari Imam Tirmidzi, setahu saya Ammar ini bukan sahabat Nabi. Sedangkan tadi di hadisnya, hadis ini dari Ammar dari Rasulullah. Maka Imam Tirmidzi katakan, setahu saya Ammar ini nggak jumpa dengan Nabi. Maka di sini Al-Imam An-Nawawi menambahkan, qultu wa qad rawahu An-Nasa'i, itu kan hadis riwayat Imam Tirmidzi. Wa qad rawahu, sungguh telah meriwayatkan juga An-Nasa'i, Imam Nasa'i, fi kitab Amalil Yaumi wal Lailah, dalam kitab Amalul Yaumi wal Lailah, min tariqain, dengan 2 jalur. Nah, hadis itu gak satu, kata Imam Nawawi, itu dari jalur Imam Tirmidzi. Dari jalur Imam Nasa'i ada jalur lainnya, ahaduhuma hakada, salah satu jalur hadisnya memang seperti ini. Wa tsani, sedangkan jalur yang kedua, an Ammarah an rajulin minal ansor, daripada Ammarah, daripada seorang sahabat Ansor dari Nabi. Nah, berarti kan nyambung. Tadi kan putus. Nah, cuma kalau coba Bapak Ibu bayangkan, kalau ada orang yang cuma dengar hadis dari Imam Tirmidzi, nah sudahlah, nah, ini hadis putus ini, kata dia. Ya, yang Anda tahu memang satu, ya nggak salah, cuma nggak usah terlalu paten nyebutnya. Orang lain lebih tahu 2-3 hadis, tentu lebih banyak pengetahuannya. Maka Imam Nawawi di sini mengingatkan, jalurnya ada beberapa, ada 2. Yang satu memang seperti itu, tapi yang lain dipertegas. Ternyata Ammarah mendengar dari sahabat, baru sahabat itu dari Rasulullah, sehingga sanadnya pun sambung. Padahal ini babnya kan bab fadhail, longgar sebenarnya, agak ringan, tapi tetap beliau ketatkan dalam bab ini supaya kita tahu sedikit tentang jalur-jalur hadis. Nah, ini hadis sebenarnya sudah kita dengar juga di dalam bab tentang pentingnya zikir pagi hari. Kan bacaan sama, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dengan ikhtilaf yang riwayat banyak, ada riwayat yang mengatakan jangan dirubah kaki dari posisi tasyahud, itu ada juga. Nah, ada hadis yang mengatakan yang tidak mensyaratkan itu, mau dirubah atau tidak dapat fadilah. Bahkan ada hadis yang menerangkan cuma lafadznya 3 kali. Nah, cuma kalau kita ingin dapat fadilah yang paling utama, yang paling banyak ketat aturannya, itu amalkan, malah dapat semuanya. Jangan dirubah kaki, baca 10 kali, kemudian setelah itu baru posisi kaki kita rubah. Tapi kalaupun tidak, ada juga hadis lainnya. Dan ini semua sudah dibahas dalam pembahasan waktu keutamaan bacaan yang dibaca selepas sholat subuh. Nah, ini mungkin hadirin Bapak Ibu yang bisa kita lanjutkan, kita baca pada kesempatan pagi hari ini, lanjutan daripada kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Nah, bab setelahnya panjang umur, insya Allah kita lanjutkan dengan bab ma yaqra'uhu fi sholatil witri wa ma yaquluhu ba'daha. Karena sudah maghrib isya, maka lanjutan setelahnya pembahasan tentang sholat witir.
Nanti witir, ada tahajud, ada tidur sebelum tidur, bangun di tengah tidur, itu amal-amal sunnah semua ada contoh yang dibuat oleh Nabi yang perlu kita ketahui sehingga bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita tutup, ada yang tidak bertanya, diskusi tanya jawab.